Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema kelompok kami yaitu bidang farmasi. Hari ini kami akan meresume jurnal kimia organik tentang analisis obat ampicillin dalam sediaan kaplet menggunakan metode iodometri. Untuk anggota kelompok 5 yaitu ada saya, Maizan Putri Kanahaya, ada Kaila Ci Arvalesia, ada Ibnu Rafif Rahadian, ada Nurmila Zawahara, dan ada Danisha Khalisopian. Oke, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal analisis obat ampicillin ini. Pertama, ada golongan. Seperti yang kita ketahui, ampicillin adalah antibiotik golongan penisilin yang sangat krusial karena memiliki spektrum luas, artinya efektif melawan berbagai jenis bakteri, serta tahan terhadap asam. Ini memungkinkan untuk digunakan sebagai pengobatan. Kedua, ada metode. Analisis kadar ampicillin dalam kaplet dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode iodometri. Metode ini dipilih karena merupakan salah satu metode titrasi yang klasik, namun tetap reliable untuk menganalisis senyawa tertentu. Dengan prinsip metodenya, senyawa golongan penisilin yaitu asam penisiloat yang memiliki cincin beta-laktat. Apabila cincinnya terbuka, maka akan reaktif dan akan bereaksi dengan iodium. Reaksi inilah yang menjadi dasar perhitungan kadar nantinya. Selanjutnya, untuk tujuan dari jurnal di dalam jurnal ini sendiri adalah untuk menetapkan kadar ampicillin dalam sediaan kaplet, guna memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar farmakope yang telah ditetapkan. Bidang aplikasi senyawa organik. Yang pertama ada nama dan rumusnya. Namanya yaitu ampicillin dan memiliki rumus molekul C16H19N3O4S. Obat ampicillin banyak digunakan untuk mengobati infeksi dari bakteri tertentu. Ampicillin juga secara umum lebih efektif digunakan untuk bakteri gram negatif, namun dapat juga digunakan pada bakteri gram positif. Antibiotik ampicillin bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri dengan cara memberi ikatan dengan protein pada dinding sel tersebut, sehingga sel bakteri mengalami kematian. Untuk struktur 2 dimensi di dalam obat ampicillin, terdapat cincin beta-laktam yang memiliki struktur yang sangat kaku. Bentuk yang sangat kaku ini menciptakan tegangan cincin yang tinggi. Secara kimiawi, ikatan di dalamnya sangat tidak stabil dan mudah sekali untuk terbuka. Sifat reaktif ini memungkinkan molekul ampicillin menyerang dan merusak enzim pembentuk dinding sel bakteri secara permanen. Yang kedua, ada rantai samping D-alfa amino. Penambahan gugus amino pada rantai samping benzil memiliki karakteristik kimia, yaitu gugus ini bersifat elektronegatif, sehingga ia menarik elektron dan menstabilkan inti molekul dari serangan asam. Fungsi rantai samping D-alfa amino yaitu untuk meningkatkan stabilitas terhadap asam lambung. Inilah yang menyebabkan ampicillin bisa diberikan secara oral, yaitu dapat diminum, berbeda dengan penisilin generasi sebelumnya yang akan hancur oleh asam lambung. Yang ketiga, ada cincin thiazolidin, cincin 5 anggota. Struktur cincin thiazolidin mengandung atom sulfur dan nitrogen. Karakteristik kimia dari cincin thiazolidin memberikan struktur 3 dimensi yang spesifik dan kaku. Fungsi cincin thiazolidin berperan sebagai penyokong utama agar molekul tetap pada posisi yang tepat saat berikatan dengan protein target pada bakteri. Yang keempat, ada gugus asam karboksilat. Gugus asam karboksilat yang terletak di ujung struktur memiliki karakteristik kimia, yaitu asam karboksilat memiliki kemampuan untuk terionisasi menjadi muatan negatif pada pH tubuh yang berfungsi sebagai pengikat elektrostatik. Muatan ini berfungsi seperti magnet yang menarik molekul obat agar menempel kuat pada sisi aktif enzim bakteri, sehingga obat bekerja lebih efektif. Secara ilmiah, reaktivitas ampicillin ditentukan oleh tegangan pada cincin beta-laktam, sedangkan stabilitas dan cara masuknya ke dalam sistem tubuh ditentukan oleh modifikasi pada rantai samping amino dan gugus asamnya. Gabungan struktur ini membuat ampicillin menjadi antibiotik yang efektif dan dapat digunakan secara luas melalui jalur oral. Metode yang digunakan adalah metode volumetri, yaitu teknik analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu zat atau analit dengan mengukur volume larutan, standar atau titran yang bereaksi. Jenis titrasi yang digunakan adalah iodometri, yaitu titrasi tidak langsung dengan adanya penambahan zat ketiga dan natrium tiosulfat sebagai titrannya. Titrasi ini dijalankan dengan titran Na2S2O3 dan titrat KBrO3 dengan zat ketiga kalium iodida hingga titik akhir kuning pucat. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam analisis obat ampicillin. Selanjutnya, ada uji keseragaman bobot. Untuk langkah kerjanya, pertama, timbang 20 kaplet ampicillin satu persatu menggunakan neraca analitik. Kemudian, catat masing-masing bobot kaplet. Lalu hitung bobot rata-rata dari 20 kaplet tersebut dan lanjutkan ke prosedur berikutnya. Lalu tahap selanjutnya ada preparasi larutan KBRO3 0,1 N. Pertama, timbang secara seksama 280 mg serbuk KBRO3 dengan neraca analitik. Lalu masukkan ke dalam labu takar 100 ml dan larutkan menggunakan aquades hingga batas tanda, lalu kocok hingga homogen. Tahap selanjutnya ada preparasi larutan titran Na2S2O3 0,01 N. Timbang secara seksama 12,4 gram serbuk Na2S2O3 dengan neraca analitik. Masukkan ke dalam labu takar 500 ml dan tambahkan aquades hingga batas tanda. Kocok hingga homogen dan masukkan larutan ke dalam bulat yang telah dipasang.
Tahap selanjutnya ada prepas larutan I2 dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Pertama, lakukan penimbangan serbuk I2 sebanyak 1,2 gram dan KI sebanyak 1,8 gram dengan perbandingan bobot 2:3. Masukkan kedua serbuk ke dalam gelas beaker 100 ml dan larutkan dengan 100 ml aqua secara perlahan. Lalu tutup gelas beaker sepenuhnya dengan aluminium foil agar terhindar dari cahaya. Preparasi larutan induk 0,5% kanji. Yang pertama ditimbang 0,25 gram kanji, kemudian dimasukkan ke dalam piala gelas 100 ml, lalu ditambahkan 50 ml aquades dan diaduk kemudian sambil dipanaskan. Cara kerja pembakuan larutan titran Na2S2O3 0,01 N. Yang pertama, pipet 25 ml larutan KBRO3 0,1 N masukkan ke dalam iodine flash. Yang kedua, tambahkan 2 gram serbuk KI yang telah ditimbang, tambahkan 5 ml larutan HCl pekat. Yang ketiga, diamkan larutan selama 10 menit di dalam tempat gelap, encerkan dengan 100 ml aquades. Yang keempat, titrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga warna kuning pucat. Yang kelima, tambahkan 2 ml larutan indikator amilum atau kanji. Lakukan titrasi hingga warna biru tepat hilang. Dan lakukan proses ini sebanyak 2 kali, 3 kali percobaan. Untuk cara kerja penetapan kadar ampisilin, yang pertama, gerus kaplet ampisilin hingga halus, kemudian timbang seksama serbuk ampisilin sebanyak 0,13 gram, kemudian larutkan serbuk dalam 100 ml aquades di dalam Erlenmeyer. Pipet 5 ml larutan sampel, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer asah. Untuk sampel, tambahkan 5 ml larutan NaOH 0,1 N dan didiamkan selama 15 menit di tempat terlindung cahaya. Untuk blanko, lakukan hal yang sama seperti sampel, namun tanpa penambahan NaOH 0,1 N. Tambahkan ke masing-masing sampel dan blanko, yaitu 5 ml HCl pekat dan 10 ml larutan I2 0,1 N secara berurutan di dalam lemari asam. Titrasi sampel dan blanko dengan larutan Na2S2O3 hingga berwarna kuning. Tambahkan 2 ml larutan indikator amilum atau indikator kanji, lalu lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang. Hitung kadar ampisilin dan lakukan pengulangan sebanyak 2 kali untuk sampel maupun adalah metode titrasi iodometri dapat digunakan untuk penetapan kadar ampisilin dalam kaplet. Kadar ampisilin yang diperoleh sebesar 71,03 mg per kaplet dan hasil yang diperoleh jauh di bawah klaim yaitu 500 mg per kaplet. Sampel kaplet yang diuji tidak memenuhi standar mutu kadar ampisilin. Hasil tidak memenuhi persyaratan Farmakop Indonesia, yaitu 90-110% dari kadar tertera. Itulah resume jurnal kimia organik pada bidang farmasi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.